Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Saya dengan Muhammad Faldi Kurniawan dengan NIM 0548264455. Konten yang satu, latar belakang, 2, tujuan dan sarana, 3, output yang diharapkan, 4, lingkup kegiatan, 5, pendekatan pelaksanaan. Latar belakang. Perkembangan mencakup dua bentuk utama, pertumbuhan dan transformasi, sebagaimana dijelaskan oleh Doxiadis 1968. Transformasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan nilai fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan melalui tahapan penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Ketidaksesuaian antara transformasi dan rencana tata ruang kota sering menyebabkan dampak negatif yang signifikan, seperti perubahan dalam lingkungan sosial, budaya, ekologi, struktur kota, dan ekonomi masyarakat. 3. Politik tata guna lahan oleh pemerintah memiliki peran penting untuk mencapai efisiensi masyarakat, serta manfaat sosial yang optimal di tengah perubahan yang terjadi. Identifikasi karakteristik guna lahan diperlukan untuk memahami aktivitas pemanfaatan ruang di Kota Bandung, meliputi blok perumahan, komersil, industri, ruang terbuka hijau, kawasan hutan lindung, campuran, dan lain-lain. Analisis karakteristik guna lahan dan kegiatan di wilayah perkotaan penting untuk mendukung transformasi yang tertata dan efisien, khususnya dalam konteks dinamika di Kota Bandung. Tujuan dan sasaran. Tujuan survei menilai kesesuaian antara guna lahan dan aktivitas penduduk di Kota Bandung. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait tingkat efisiensi ruang kota. Yang kedua, mengidentifikasi transformasi guna lahan. Memahami fungsi dari satu penggunaan lahan ke penggunaan lain yang lebih relevan terhadap kebutuhan kota. Yang ketiga, membantu perencanaan tata ruang kota, memastikan bahwa pembangunan guna lahan sesuai dengan visi pengelolaan kota yang berkelanjutan. Sasaran survei yang pertama, mengidentifikasi karakteristik guna lahan. Kajian tentang ciri khas fungsi utama lahan seperti perumahan, komersil, RTH, dan lain-lainnya di Kota Bandung. Memahami variasi kegiatan dalam guna lahan, meneliti bagaimana bentuk kegiatan yang beragam dapat mempengaruhi masing-masing fungsi lahan, termasuk dampaknya. Yang ketiga, mengkaji kegiatan yang berkembang. Mengamati aktivitas penduduk baru yang bertumbuh seiring perkembangan wilayah yang baru muncul akibat transformasi lahan. Output yang diharapkan mewujudkan efisiensi perencanaan. Dokumen laporan berperan untuk mengoptimalkan tahapan perencanaan lanjutan dengan mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian guna lahan, komprehensif dan dapat digunakan langsung. Laporan yang dihasilkan memiliki struktur yang menyeluruh sehingga relevan dan siap digunakan bagi stakeholder yang terlibat dalam perencanaan kota. 4. Lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan meliputi area kegiatan survei, durasi pelaksanaan survei, metode pengumpulan data. Lingkup kegiatan yang pertama, pemetaan wilayah. Pemetaan setiap WP bertujuan untuk menggambarkan karakteristik tata guna lahan dan aktivitas masyarakat hasil survei. Integratis data spasial. Pendekatan pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan survei. Perumusan kebutuhan data, mengidentifikasi data yang relevan untuk memahami karakteristik guna lahan seperti data demografi, sosial ekonomi, peta, dan data geospasial lainnya. Pemilihan sampel, penyusunan perangkat survei,
langkah-langkah pelaksanaan survei, penentuan area target, pengolahan interpretasi data, persiapan teknis. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.